Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabiana Damai Suara dengan NIM A11 2023 dari kelas pemrograman C Server A114618. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project mata kuliah pemrograman C Server yang berjudul Learning Management System atau LMS. Jadi sebagai informasi, Learning Management System itu merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran secara online. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengelola course, lesson, enrollment, progres pembelajaran, hingga penerbitan sertifikat. Jadi backend aplikasi ini dibangun menggunakan Django Fresh Framework dengan PostgreSQL sebagai database utama. Lalu selain itu saya juga mengintegrasikan Docker, Celery, RabbitMQ, Redis, MongoDB, dan Flower untuk mendukung proses asinkronus serta monitoring teks. Dan selanjutnya pada presentasi kali ini saya akan membaginya menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah demo aplikasi, bagian kedua adalah penjelasan source code atau code review. Pada bagian pertama demo aplikasi, saya akan menjalankan project menggunakan Docker Compose. Di terminal saya menjalankan perintah docker compose admin d. Dan Docker Compose sudah berjalan. Untuk memastikan kontainer berjalan itu saya akan menggunakan Docker Compose ps. Nah, di sini terlihat kontainer sudah berjalan. Selanjutnya saya akan membuka simbol LMS API-nya. Langkah pertama itu adalah kita akan login menggunakan user admin terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat akses token untuk login menggunakan user adminnya. Nah, token ini tuh fungsinya sebagai autentikasi untuk setiap request berikutnya. Artinya proses login berhasil dilakukan. Selanjutnya untuk demonstrasi CRUD-nya. CRUD sendiri itu terdiri dari create, read, update, dan delete. Pertama saya akan create course terlebih dahulu. Sebagai contoh di sini kita akan menggunakan tes 1. Di sini juga tes 1. Price-nya kita biarin di 10.000. Nah, di sini sukses membuat create baru. Sukses membuat course baru yaitu dengan ID-nya 105, namanya T1, deskripsinya T1, dan price-nya 10.000. Selanjutnya kita akan mengetes fungsi di read menggunakan endpoint get. Kita coba di sini tadi berapa ya? ID-nya 105. Oke, kita coba 105. Nah, di sini terbaca course yang baru tadi terbuat, yaitu 105 T1 T1. Artinya proses read berjalan dengan baik karena sistem berhasil mengambil data dari database. Selanjutnya kita akan melakukan update course. Kita coba yang tadi ya, 105. Benar kan? 105 ya. Nah, kita akan update namanya menjadi tes 105 coba. Begitupun dengan deskripsinya. Untuk harganya kita coba 105 gini. Dan ini berhasil terupdate, ID-nya 105 menjadi namanya menjadi tes 105, deskripsinya juga menjadi 105. Kita coba cek lagi di detail course apakah dia sudah terupdate.
Nah, di sini juga sudah terupdate menjadi tes 105, tes 105. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi delete-nya. Kita coba delete yang 105 tadi. Sudah terdelete dan kita coba akan cek di detail course 105. Nah, di sini juga sudah terhapus, jadi fungsinya berjalan dengan normal. Artinya proses delete itu berhasil dijalankan. Selanjutnya untuk demonstrasi error handling, selain scan error normal, aplikasi ini juga memiliki mekanisme error handling. Sebagai contoh kita coba register akun tapi menggunakan data yang tidak lengkap diisi. Bentar. Nah, kita coba tidak mengisi email, tidak mengisi username, dan juga tidak mengisi password. Nanti dia tidak bisa, nah dia akan error karena itu adalah field yang wajib diisi. Dengan adanya validasi ini, data yang tidak sesuai tidak akan masuk ke database. Selain itu, apabila saya mengakses endpoint tanpa menggunakan token autentikasi, server juga akan mengembalikan status menjadi unauthorized. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sudah memiliki mekanisme keamanan yang baik. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi asynchronous processing menggunakan Celery. Di sini saya akan membuka tab enrollment asing. Sebentar. Nah, kita coba apakah ngecek 103 itu ada dulu. Karena 105 yang tadi kan sudah terhapus. Nah, kita menggunakan 103 sebagai contoh. Kita coba enroll asing. Menggunakan 103. Kita coba. Nah, di sini sudah enroll. Oh iya, karena tadi ini saya mengetes dan ini sudah enroll, jadi lebih baik kita meng-create baru saja. Tes 2 dari tes 2. Nah, ini tercatat ID-nya 106. Mari kita coba enroll asingnya menjadi 106. Nah, ini enrollnya sudah bisa, ID 106, namanya jadi tes 2. Kita cek di salary worker juga, ini juga sudah terupdate. Nah, ini 106 masuk email send to admin, dan di rapid MQ nya juga normal. Selanjutnya di sini kita ke Flower lagi. Nah, Flower ini adalah merupakan dashboard monitoring salary. Jadi di sini kita dapat lihat teks yang sedang diproses maupun yang telah selesai. Dashboard ini sangat membantu ketika melakukan debugging apabila terdapat teks yang gagal. Dan fungsi dari RabbitMQ ini adalah sebagai message broker. Artinya setiap teks dari Django akan dikirim terlebih dahulu ke RabbitMQ sebelum diproses oleh salary worker. Dengan cara ini request pengguna menjadi lebih ringan dan aplikasinya tetap responsif. Nah, selanjutnya kita akan mencoba generate sertifikat. Saya akan menjalankan endpoint complete course asing ini. Kita coba ID-nya 106 karena yang tadi baru dibuat. Nah, ini course complete certificate is being generate. Kita coba lihat di Flower. Aduh, sorry banget. Kita coba lihat di Flower, dan di sini dia akan menampilkan teks yang terbaru, yaitu adalah teks generate sertifikat, dan kita coba lihat di VS Code-nya. Nah, di sini juga terlihat sertifikatnya baru nih muncul. Masih ada tanda belum di git push. Ini format filenya menjadi PDF ya.
Lalu hasil sertifikatnya ini tersimpannya di folder media di bagian sertifikat. Nah, di sini ada yang baru kita generate tadi. Lalu kita akan mendemonstrasikan bagian export ini, export report. Kita ganti ID-nya terlebih dahulu menjadi 106 dan kita execute. Nah, di sini ada message report is being generated. Coba kita cek di flowernya apakah dia tercatat. Nah, ini tercatat ya, force report statusnya sukses, dan kita coba di VS Code. Nah, dia masuk baru. Jadi salary itu membuat file CSV di background. Jadi setelah teks selesai, file laporan berhasil muncul pada folder media reports. Jadi dengan demikian fitur asinkronus berhasil berjalan sesuai kebutuhan. Selanjutnya pada bagian kedua kita akan melakukan code review. Jadi saya akan menjelaskan struktur source code aplikasinya. Project ini itu menggunakan struktur standar Django sehingga lebih mudah dipelajari dan dikembangkan. Jadi pada bagian paling atas tuh terdapat folder konfigurasi project, yaitu di sini. Nah, di sini tergantung kamera. Kemudian terdapat folder aplikasi yang berisi model, serializer, views, URL, serta tag salary. Selain itu terdapat file Docker Compose-nya ini untuk menjalankan seluruh service sekaligus. Kemudian terdapat file requirements yang berisi seluruh dependensi project. Struktur seperti ini membuat project menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara. Saya akan menjelaskan function penting pertama. Function pertama yang ingin saya jelaskan itu adalah send enrollment email pada file text.py. Nah, function ini bertugas mengirim email ketika seorang mahasiswa berhasil melakukan enrollment. Yang menarik adalah function ini tidak dijalankan secara langsung. Function dipanggil menggunakan salary melalui perintah delay. Dengan demikian, request pengguna langsung selesai tanpa perlu menunggu email terkirim. Ini merupakan salah satu implementasi asynchronous processing pada project ini. Selanjutnya untuk function penting kedua itu adalah generate certificate. Nah, di sini function ini digunakan untuk membuat sertifikat dalam format PDF. Pada function ini digunakan library report lab dan file sertifikat disimpan menggunakan settings media root sehingga lokasi penyimpanan selalu konsisten baik di web application maupun salary worker. Pendekatan ini juga memudahkan ketika aplikasi dijalankan menggunakan Docker. Selanjutnya, function penting ketiga terdapat pada file views.py, yaitu endpoint asynchronous. Pada endpoint ini saya menggunakan text delay. Ketika endpoint dipanggil, Django tidak akan langsung menjalankan proses berat. Sebaliknya, Django hanya mengirim teks menuju RabbitMQ. Salary worker kemudian mengambil teks tersebut dan menjalankannya di background. Setelah teks berhasil dikirim, API langsung mengembalikan respons berupa teks ID. Dengan adanya teks ID ini, klien dapat memonitor perkembangan teks melalui endpoint text status, yaitu di sini. Selanjutnya untuk stage management, pada backend ini mekanisme stage management menggunakan JWT Authentication. JWT Authentication, ketika pengguna berhasil login, server memberikan akses token yang tadi, akses token ini. Token tersebut akan dikirim kembali pada setiap request berikutnya. Dengan cara ini, server dapat mengetahui identitas pengguna yang sedang login tanpa harus menyimpan session di server. Pendekatan ini lebih ringan dan cocok digunakan pada REST API. Selanjutnya untuk database operation, untuk operasi database, project ini menggunakan PostgreSQL melalui Django RM. Seluruh proses create, read, update, dan delete dilakukan secara menggunakan ORM sehingga saya tidak perlu menulis query SQL secara manual. Keuntungan menggunakan ORM adalah kode menjadi lebih mudah dibaca, lebih aman terhadap SQL injection, dan lebih mudah dikembangkan. Untuk kendala selama pengembangan itu
ada beberapa kendala. Yang pertama itu adalah file hasil generate sertifikatnya dan laporan hanya tersimpan di dalam kontainer dan Docker sehingga tidak dapat diakses dari host. Solusinya adalah saya menambahkan volume media pada service Celery sehingga file dapat disimpan pada folder yang sama. Kendala kedua itu adalah media rootnya yang tidak terbaca pada Celery Worker. Solusinya adalah menggunakan settings.media underscore root dari konfigurasi Django sehingga seluruh service menggunakan lokasi penyimpanan yang sama. Selanjutnya untuk kendala yang ketiga adalah pengguna tidak dapat mengetahui status teks asinkronusnya. Untuk mengatasinya, saya mengembalikan text ID pada response API dan membuat endpoint text status menggunakan async result dari Celery. Dengan demikian, pengguna dapat memonitor apakah teks masih berjalan berhasil atau gagal. Untuk learning outcome, melalui project ini saya memperoleh banyak pengalaman baru. Saya belajar membangun REST API menggunakan Django REST Framework. Saya belajar menggunakan Docker, Compose untuk menjalankan banyak service sekaligus. Dan juga saya juga memahami konsep asynchronous programming menggunakan Celery dan RabbitMQ. Selain itu, saya belajar bagaimana mengintegrasikan Postgres, Redis, MongoDB, Flower, serta JWT Authentication ke dalam satu sistem yang saling terhubung. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengembangan backend modern yang scalable dan mudah dikembangkan. Sebagai penutup, final project LMS ini telah berhasil mengimplementasikan seluruh kebutuhan yang diberikan. Mulai dari autentikasi menggunakan JWT, operasi CRUD, asynchronous processing menggunakan Celery, monitoring menggunakan Flower, integrasi RabbitMQ sebagai message broker, PostgreSQL sebagai database utama, Redis sebagai charge, MongoDB sebagai database pendukung, serta seluruh layanan dijalankan menggunakan Docker Compose. Dengan adanya asynchronous processing, aplikasi tetap responsif walaupun sedang menjalankan proses yang membutuhkan waktu cukup lama, seperti pengumpulan email, pembuatan sertifikat maupun ekspor laporan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.